Halo, saya Flandiana Yogianti, salah satu peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 yang diselenggarakan hasil kerjasama dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan atau PPSDM Dikbud dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia KEBT KE. Video ini akan merangkum kegiatan-kegiatan saya kurang lebih selama 1 bulan yang merupakan bagian dalam aktualisasi saya yang bertajuk Pemantapan dan Penguatan Keterampilan di Bidang Dermatologi, Kosmetik, dan Estetika bagi peserta didik program studi pendidikan dokter spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dalam kegiatan aktualisasi saya yang bertajuk Pemantapan dan Penguatan Keterampilan di Bidang Dermatologi, Kosmetik, dan Estetik bagi peserta didik program studi pendidikan dokter spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada ini, 2 hal utama yang menjadi output saya adalah yang pertama, panduan tata laksana tindakan yang nantinya akan saya pilih berdasarkan dari analisis yang saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah saya akan melakukan pelatihan selama 2 hari yang terdiri dari kuliah dan praktek langsung tindakan di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetika. Sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2024, saya telah mempresentasikan rancangan aktualisasi saya ini dalam suatu seminar yang dihadiri oleh coach, mentor saya, dan juga penguji. Dalam kegiatan ini, saya memulai dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM yang juga adalah mentor saya dalam pelatihan ini. Setelah itu, saya juga melakukan konsultasi dengan Kepala Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika FKKMK UGM. Kegiatan kedua yang saya lakukan dalam aktualisasi ini adalah mengidentifikasi tindakan di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetik yang banyak diminati oleh pasien Sarjito Aesthetic Center dan juga menjadi salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh peserta didik pada saat nantinya menjalani ujian kompetensi nasional. Pada minggu kedua periode aktualisasi ini, jadi pertama-tama saya melakukan pendataan kasus tindakan yang banyak diminati oleh pasien di Sarjito Aesthetic Center. Dan yang kedua, saya melakukan identifikasi tindakan di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetik yang sering keluar dalam ujian kompetensi nasional yang menjadi salah satu tahapan yang harus ditempuh oleh peserta didik PPDS DVE UGM untuk nantinya dapat lulus menjadi seorang spesialis DVE. Selanjutnya, di minggu ketiga ini, saya melakukan identifikasi modul dan panduan tata laksana tindakan di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetik yang paling banyak diminati oleh pasien. Jadi, saya akan melihat dari hasil yang saya dapatkan di minggu kedua. Setelah saya selesai mengidentifikasi tindakan apa yang paling banyak diminati oleh pasien dan juga merupakan salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh peserta didik pada saat nantinya menjalani ujian kompetensi nasional, saya membuat rangkuman modul dan panduan tata laksana tindakan tersebut. Kemudian saya akan mengkaji ulang modul dan panduan tata laksana yang sudah ada dan melakukan perubahan ataupun perbaikan bila diperlukan. Pada minggu keempat, saya mengadakan workshop atau pelatihan internal untuk peserta didik sehingga dapat berlatih memperdalam keterampilan melakukan tindakan di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetik yang sudah saya tentukan. Dalam hal ini, tindakan yang saya pilih adalah tindakan injeksi botulinum toksin. Pada kegiatan pelatihan ini akan saya mulai dengan 1. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini yang saya lakukan pertama adalah penyusunan term of reference, pemesanan bahan habis pakai, persiapan peralatan yang dibutuhkan, serta persiapan probandus yang akan menjadi subjek untuk peserta didik berlatih. Yang kedua adalah tahap pelatihan. Saya memulai tahapan ini dengan melakukan pretest terlebih dahulu kepada peserta didik yang akan mengikuti pelatihan. Peserta didik yang saya ikut sertakan dalam pelatihan ini adalah peserta didik yang telah menyelesaikan semua rotasi stase klinik dan masuk di tahap mandiri. Sehingga peserta didik saat ini dalam persiapan untuk mengikuti ujian kompetensi nasional. Selamat pagi, saya Dr. Aprianto, saya residen DV FK UGM. Saat ini saya semester 7
dan akan mempersiapkan untuk mengikuti ujian nasional. Menurut saya soalnya itu memang sangat sulit dan memang kita butuh belajar banyak, apalagi kita yang akan mengikuti ujian nasional. Kita perlu memperluas lagi ilmu pengetahuan kita, terutama mengenai dasar-dasar mengenai botox, kemudian bagaimana otot-otot yang terlibat dan bagaimana efek samping dari penggunaan botox tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Nanda. Saya saat ini residen DV UGM semester 6 dan sudah menyelesaikan stase di DV. Kalau untuk pesan dan kesannya, tadi sudah saya mengerjakan soal, itu soalnya susah sekali dan jadi memacu saya untuk lebih belajar lebih banyak lagi, karena tidak hanya kita harus tahu tidak hanya dari prosedur botox saja, tapi kita juga harus tahu dari dasar-dasarnya, dari otot apa yang terlibat. Jadi kita harus belajar lebih dalam lagi mengenai botox ini. Tetap masih kurang, jadi memang harus tetap belajar lebih mendalam lagi. Jadi karena stase itu kan hanya sebentar, tidak bisa mencakup semua yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui sebagai nantinya sebagai spesialis dermatologi dan venerologi. Saya excited sekali karena jadi dengan adanya pelatihan ini kita terpacu untuk belajar, untuk mengetahui lebih dalam lagi dan semoga bisa memiliki kemampuan yang sesuai kompetensi kami. Setelah saya selesai melakukan pretest, saya akan memberikan kuliah dan pembekalan terkait materi injeksi botulinum toksin kepada seluruh peserta didik sebelum nantinya peserta didik akan melakukan praktek langsung. Demikian adalah akhir dari pelatihan hari pertama. Hari kedua pelatihan. Pada hari kedua pelatihan ini, peserta didik akan langsung melakukan praktek tindakan injeksi botulinum toksin. Peserta didik akan belajar untuk melakukan praktek langsung dari tahap mempersiapkan bahan, mengedukasi pasien, hingga melakukan tindakan injeksi botulinum toksin langsung. Pelatihan hari kedua ini akan ditutup dengan post-test. Dari post-test ini akan dievaluasi bagaimana pemahaman dan juga kesiapan peserta didik dalam melakukan tindakan injeksi botulinum toksin, serta dampak adanya pelatihan ini terhadap level pemahaman peserta didik. Dan yang membahagiakan adalah ternyata hasil post-test dari yang dilakukan oleh peserta pelatihan ini hasilnya jauh lebih baik dan menunjukkan peningkatan dibandingkan dari hasil pretest. Ya, terima kasih dokter. Jadi tadi setelah latihan itu rasanya sekarang lebih happy ya, karena udah lebih percaya diri kalau melakukan tindakan. Memang tadi saat awalnya karena baru pertama mencoba jadi agak grogi, tapi karena sebelumnya sudah dikasih kuliah, sudah diberi briefing, dan tadi sudah dipersupervisi oleh dokter, jadi alhamdulillah berjalan lancar pelatihannya dan sekarang saya merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Berguna dokter, jadi memang sebaiknya seperti yang kemarin sudah dilakukan kuliah dulu, jadi kita sudah ada teorinya, jadi hari ini saat melakukan kita tidak blank, seperti itu. Berbeda dokter, jadi memang tidak cukup hanya teori, tapi hands on itu juga sangat besar pengaruhnya, karena itu yang membuat skill kita nanti lebih lancar dokter. Setelah melewati rangkaian pelatihan ini, mulai dari pretest, kemudian mengikuti kuliahnya, lalu hands on dan juga post test, sebenarnya ini sih jadi lebih meningkatkan rasa percaya diri saya ketika nantinya akan menghadapi pasien botox yang tadinya mengerjakan pretest itu mungkin masih ragu-ragu ya dok ya. Kemudian setelah melewati kuliah, kemudian hands on, disupervisi langsung, itu jadi lebih paham bagaimana cara melakukan tindakan botox dan kemudian jadi lebih percaya diri dan lebih paham gitu mengenai tindakan botox ini. Ya tentunya sangat bermanfaat ya dok ya, karena nantinya kita ketika praktek itu dituntut mandiri, sudah harus bisa mengerjakan kompetensi ini, yaitu kompetensi di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetik ini.
Mungkin nanti pelatihan seperti ini bisa dilakukan berkelanjutan ya dok ya. Mungkin juga untuk tindakan-tindakan estetik lainnya, tidak hanya botox seperti itu dok. Dengan penambahan spesialis dermatologi venerologi menjadi spesialis dermatologi venerologi dan estetika, maka diperlukan penambahan kompetensi khususnya di bidang estetika. Aktualisasi yang dilakukan oleh Dr. Flaviana bertujuan untuk menguatkan dan memantapkan keterampilan dan kompetensi peserta didik di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetika. Tindakan yang dapat dipilih adalah injeksi botulinum toksin. Output aktualisasi ini adalah buku panduan injeksi botulinum toksin yang dapat digunakan secara internal di DVE UGM dan hands-on workshop selama 2 hari yang terdiri dari pretest, kuliah, praktek langsung, post-test, dan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan manfaat dan progres yang positif dan signifikan sehingga kedepannya aktualisasi ini dapat diteruskan dan diadakan secara rutin. Demikian tadi rangkuman dari kegiatan yang telah saya lakukan dalam rangka aktualisasi saya yang bertujuan untuk menguatkan dan memantapkan keterampilan peserta didik Prodi Pendidikan Dokter Spesialis DVE UGM, khususnya di bidang dermatologi, kosmetik, dan estetika. Tindakan yang saya pilih di sini adalah tindakan injeksi botulinum toksin, dan saya berharap bahwa tindakan ini dapat bermanfaat bagi peserta didik kami.